Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Sengaja ibu kasih gitu ya, biar panjang aja salamnya. Apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oke. Kemarin kita udah bahas tentang desain grafis basicnya apa, terus kita ke Nirmana beberapa part, terus kita ke kemarin udah bahas tentang masalah bitmap sama vektor. Setelah itu kita akan belajar tentang elemen-elemen estetis pembentuk logo dan psikologi warna. Ini sangat mendasar logo ya, terutama logo ini mendasar banget dalam pembuatan corporate identity. Nanti kita terusin apa maksudnya. Oke, next. Bentuk merupakan salah satu elemen dasar dalam desain logo, ya. Bentuk-bentuk tertentu seperti kotak, bundar, elips, dan sebagainya atau garis pun itu dapat menyampaikan arti secara umum dilihat dan memberikan pemahaman tentang maksudnya logo itu apa. Nah, logo adalah sebuah karya seni rupa dan tidak bisa dilepas dari elemen-elemen seni rupa dasar. Seni rupa dasar, nirmana. Nah, jadi nggak bisa lepas juga ya dari situ. Seperti garis, bentuk, warna ruang, tipografi, dan lain sebagainya. Logo harus mencerminkan citra positif dengan cara memaksimalkan pesan-pesan yang menguntungkan dalam bentuk lambang dan gambar. Nah, ini bentuk-bentuk yang kaku atau garis lurus yang divisualkan dengan tepat akan menyampaikan kekuatan, profesionalisme, dan efisiensi. Image bentuk ialah yang ingin klien sampaikan kepada publik. Kayak sebenarnya Magma. Magma ini seingat ibu kayak brand, aku nggak tahu ya Magma ini brand apa. Kalau bisa dilihat mungkin bisa jadi ini brand fashion ya, mungkin tas, sepatu atau baju atau tas kayak gitu ya. Ibu juga kurang tahu. Nah, tapi yang paling nampak itu di Ivan Travel. Ivan Travel itu dia ngasih warna biru dan kuning. Nah, sebenarnya itu kalau dalam psikologi warna ada lagi, cuman dari sini juga kita tuh dia ngelambengin ada kayak logo pesawat gitu kan. Nah, itu kayak dia tuh pengen memvisualkan kalau travel dia itu memang tempat orang bepergian kayak gitu. Jadi bagaimana caranya logo itu menyampaikan citra positif yang mau disampaikan sama yang punya usaha itu tadi. Sebuah logo akan berhasil apabila ia memiliki konsep visual yang kuat. Penggambaran ini yang dibuat dalam berbagai cara, baik dengan warna, ilustrasi, atau bahkan dengan image. Nah, bentuk-bentuk yang selama ini kita pahami ada bertujuannya itu adalah untuk yang pertama, mengelola informasi. Yang kedua, menyimbolkan ide-ide yang berbeda. Yang ketiga, menciptakan pergerakan. Yang keempat, menyampaikan mood dan emosi. Terus yang kelima, menekankan dan menciptakan poin yang menarik. Yang keenam adalah memberikan arah mata dari satu elemen desain ke elemen desain selanjutnya. Tadi di Event Travel terasa banget, cuma ada dua warna. Di situ ada tulisan Event Travel. Setelah itu nama brandingnya, terus ada logo garis lurus gitu kayak apa ya? Mungkin kalau depannya itu pesawat kayak asap gitu ya bahasanya. Jadi kita oh kayak gitu kita kebaca. Event Travelnya kebaca, tujuan yang dia gambar pesawat itu terbaca ya. Padahal sesederhana itu aja. Oke, kita belajar ke garis. Nah, garis berbentuk dari gerakan dari satu titik yang membentuk suatu goresan. Nah, garis ini juga punya makna. Kita udah belajar ini sebenarnya di Nirmana ya, cuman di logo itu ditekankan lagi kayak gitu. Jadi garis horizontal itu memberi sugesti ketenangan, vertikal masih ingat horizontal, vertikal yang mana? Horizontal, horizontal, vertikal yang mana? Ingat apa enggak? Vertikal dan horizontal, datar, tenang. Ya, diagonal, lengkung berbelok, terus zigzag. Zigzag itu kaku ya. Kalau lengkung berbelok itu kan dia gini, kalau zigzag itu kaku dia. Nah, terus coretan kuas, bebas abstrak. Contohnya yang kayak di bawah slideshow ini kan ada tuh pembelajaran jarak jauh terus ada kayak bentuk bentuk nggak begitu abstrak. Nah, itu kayak ya fleksibel aja, nggak kaku-kaku banget kayak gitu. Nah, makna tersembunyi dari garis dalam logo melambangkan persatuan, integritas, ikatan yang kuat, dan arah yang jelas. Jadi selain dari enam makna yang itu tadi, sebenarnya garis sendiri tuh punya maknanya itu melambangkan persatuan. Artinya memang garis itu kan nggak keputus ya. Jadi dia melambangkan persatuan, integritas, ikatan yang kuat kayak gitu. Kalau yang dipakai di atas ini logonya ini kayak logonya kayak buat di apa ya? Kalau yang bintang nih kayaknya Bu pernah lihat itu kayak di perairan gitu, dinas perairan gitu. Terus kalau A ini kayaknya dia pengen
kayak biasanya hubungannya gitu ya, kayak ikatan-ikatan dinas, resmi atau formal, nah kayak gitu-gitu. Cuma kadang ada garis yang dibuat lengkung, maksudnya biar jangan terlalu kaku, misalnya kayak gitu ya. Nah, yang ke lingkaran. Ini kalian bisa baca kan ya, lingkaran adalah mendasar. Kalau memang mau di pause, pause dulu. Kalau memang ngantuk, jangan ditonton dulu, mending di save dulu, di download dulu ya. Jadi biar fokus membaca dan mengamati penjelasan yang ibu jelaskan. Karena ibu juga nggak baca semua, ibu cuma menyampaikan yang secara garis besar aja. Nah, lingkaran dapat mewakili kekekalan. Kekekalan itu bisa kalau kalian lihat kayak angka 8 itu kan lambangnya gitu juga maknanya. Terus habis itu bersifat melindungi. Kenapa? Karena dia utuh kan ya, nggak anu. Nah itu maksudnya itu juga. Lingkaran tebal atau ring tebal dalam sebuah logo dapat memberi arahan, persahabatan, cinta, hubungan, dan kesatuan. Memiliki implikasi perkawinan dan kemitraan yang menunjukkan stabilitas dan daya tahan. Nah, makna tersembunyi dari lingkaran logo itu merupakan konsentrasi, ketepatan, dan target. Ya, makanya kayak kita main apa tuh yang dilempar terus ada atau busur panah itu kan bisa lingkaran tuh. Jadi kayak ada targetnya gitu. Nggak kotak, jarang kan kamu lihat buat panah itu kotak pasti kan bulat. Jadi targetnya tuh ada kayak gitu. Kalau di atas ini nih ada yang plus itu logonya kesehatan. Terus yang telunjuk ini kayaknya ini logo-logo bisa jadi dinas bisa perusahaan. Tapi yang kalau yang kembang-kembang ini biasanya ini ibu pernah lihat tapi di luar negeri sih bukan di sini ya kayak gitu. Jadi ini kayak logo luar gitu. Maknanya itu sebenarnya kurang lebih sama yang seperti kita pelajari juga. Jadi kesannya dinamis, terus memiliki kecepatan, berulang, tidak terputus gitu. Jadi dia eh, stabil gitu ya, stabil juga dia gitu. Karena dia nggak terputus terus gitu. Ini lingkaran. Next kita ke kotak. Nah, kotak dan persegi panjang memberikan kesesuaian, kedamaian, solid, keamanan dan kesetaraan. Jadi kotak itu kan ya udah kotak itu kayaknya aman gitu loh. Jadi dia tenang aja, garisnya nggak naik turun gitu. Jadi kesannya kita lihatnya tuh ya udah tenang aja gitu ya. Makna tersembunyi bentuk kotak dalam logo biasanya melambangkan ruang khusus, visi kekuatan, pandangan yang terukur dan harapan. Contohnya kayak jendela gitu ya. Kalau di atas ini kan yang atas tuh lambang buku, yang satunya tuh ini lambang Sony Ericsson apa ya, Bu lupa. Tapi pada dasarnya eh, pada saat kita lihat logo kotak itu dia lebih lebih stabil ya, lebih kayak tenang gitu. Dia walaupun tetap berevolusi dengan bentuk yang besar kecil, tapi dia tetap pengen menyampaikan pesan bahwa mereka itu punya kekuatan dan seimbang. Biasanya kayak gitu ya. Terus kita ke segitiga. Segitiga ini sering dianggap sebagai lambang dari konsep trinitasi atau lambang tiga unsur tertentu yang saling berhubungan. Biasanya kalau dalam konsep religius itu tiga unsur alam semesta yaitu Tuhan, manusia, dan alam. Jadi kalau segitiga makanya kalau kalian pernah dengar masalah teori konspirasi itu bakal ya udah berkaitan banget sama hal-hal kayak gini. Bukan terus masalah itu benar nggak sih Bu? Ya itu nggak bisa juga nggak bisa Ibu jelaskan juga ya. Cuma ini pengetahuan buat kalian kayak gitu. Nah, makna tersembunyi segitiga dalam logo dapat digunakan untuk menyampaikan perkembangan, arah, tujuan, maskulinitas. Jadi, segitiga itu memang kadang kita harus hati-hati karena orang bakal bisa menghubungkan ini dengan konspirasi atau Illuminati dan sebagainya. Cuman sebenarnya segitiga ini maknanya juga bagus gitu loh, nggak hanya buruk di misalnya eh, nggak masalah karena maknanya itu juga bagus, misalnya ketegaran, stabil, gimana nggak stabil kan di untuk pusatnya itu disokong oleh dua sisi. Nah, jadi akhirnya stabil kan. Nah, jadi itu juga maknanya bagus, cuma memang agak erat kaitannya sama konspirasi Illuminati dan sebagainya. Jadi itu benar atau enggak ya kita kita ambil dari sisi desainnya aja gitu karena itu juga maknanya nggak salah kan ada juga tuh masjid-masjid yang pakai teori segitiga nah nggak apa-apa yang penting bagaimana kita hubungan kita dengan Tuhan kita masing-masing aja kan gitu ya. Oke, ini spiral. Spiral merupakan ekspresi dari kreativitas dan aktivitas. Umumnya ditemukan pada pola pertumbuhan alam. Spiral menunjukkan ide dari kesuburan, kelahiran, kematian, ekspansi, dan transformasi. Spiral merupakan siklus waktu, hidup, dan musim, dan merupakan bentuk umum dalam simbol kepercayaan dan mistik. Ini logo spiral ya. Jadi
spiral ini juga sebenarnya kadang maknanya hampir kurang lebih sama lingkaran. Cuma bedanya kalau spiral ini kan nggak terputus ya, banyak. Kalau lingkaran kan satu gitu. Spiral ini lebih banyak. Jadi biasanya lebih kelihatan banget dinamisnya karena banyak lekukan-lekukan. Nah gitu ya. Ini kita ke bentuk anak panah. Nah, anak panah sendiri udah melambangkan pergerakan ya. Jadi asosiasi dengan gerakan ini juga digunakan dalam logo transportasi, banyak banget kan kita lihat. Terus pasar saham tuh biasanya kan ke atas gitu dan ke samping, misalnya ke bawah gitu kan. Nah, atau dalam bidang yang berhubungan dengan perpindahan, biasanya pakai bentuk anak panah. Panah dapat digunakan dalam tanda-tanda perubahan atau indikasi serta untuk menyinggung hal-hal tertentu. Secara umum, beberapa anak panah melambangkan konsentrasi, tujuan yang jelas, dan keterbukaan. Ini contoh kalau dari bentuk logo anak panah ya. Ini font. Nah, logo huruf atau font seringkali merupakan bagian dari logo atau merek dagang. Banyak banget ya. Kayak Sony, Nokia, Coca-Cola, PayPal, IBM, Spotlight, Sapphire, terus Gucci, walaupun Gucci bisa pakai G juga ya, terus kayak Levong tuh LV, terus masih banyak banget ya pakai tulisan-tulisan. Jadi sekarang juga logo bersaing ketat tuh sama tulisan-tulisan. Nah, tipografi merupakan seni memilih dan menata huruf. Nanti kita belajar setelah ini, kita belajar masalah tipografi. Cuman ini di dalam logo juga masuk ya karena font ya. Tipografi merupakan seni memilih dan menata huruf dengan pengaturan penyebaran pada ruang-ruang yang tersedia untuk menciptakan kesan khusus sehingga akan membantu pembaca menemukan karakter dan makna dari logo. Kayak Sapphire Event Organizer, ini juga ada maknanya kenapa dia kasih warna biru terus ada oranye tiba-tiba gitu. Dia mau maknai apa sih di dalam event organizer-nya? Nah, nanti kita belajar tentang psikologi warna. Cuma setiap bentuk huruf warna itu juga pengen dia tampilkan karakter sama maknanya si perusahaan tersebut. Ingat ya, kalau buat logo itu sangat mencerminkan kalian mau bangun citra apa di usaha kalian. Mau bangun citra yang hangat, mau bangun citra yang cool, yang keren. Nah, itu juga sangat bergantung pada warna dan bentuk. Jadi itu harus sangat diperhatikan. Penggunaan huruf hendaknya mempertimbangkan dua hal, yakni keseimbangan dan kecocokan. Nah, keseimbangan dalam huruf dalam kata mempertimbangkan dimensi pandangan, lekukan agar logonya juga terlihat padat dan berkarakter, bermakna dan bisa digunakan applicable itu maksudnya bisa diterapkan di mana saja. Maksudnya kalau pas kita lagi bikin ke stempel itu nggak sulit, maksudnya fontnya nggak ribet, jadi kalaupun di stempel tek itu kebaca, oh ini stempelnya Coca-Cola, oh ini stempelnya Nokia gitu, tetap kebaca, maksudnya gitu. Applicable tuh bisa dimanfaatkan di semua media, jadi itu juga yang ngebuat logo itu nggak boleh terlalu rame banget karena logo itu harus bisa diterapkan di semua media cetak. Misalnya dia pengen bikin stempel segini, sekecil ini ya. Nah itu berarti kamu harus pikirkan, berarti kamu harus buat logo yang nggak usah ribet, yang sederhana aja, tapi tetap kebaca kayak gitu. Memang yang akan sulit itu saya instansi ya, instansi itu nggak bisa sederhana. Nah itu nggak masalah, itu cukup jadi logonya instansi. Tapi kalau logo usaha atau logo kalian pengen buat branding gitu, sekarang lagi musimnya, lagi zamannya modern, makin sederhana makin baik, makin simpel makin baik. Nah jadi itu yang harus lebih hati-hati lagi. Applicable itu harus sangat diterapkan ya kalau pengen bikin logo. Nah, sedangkan faktor kecocokan adalah penyesuaian produk dengan bentuk fontnya, di mana beberapa bentuk font memberikan gambaran karakter tertentu. Untuk produk-produk atau perusahaan yang bergerak pada area simple dan ringan seperti entertainment atau jasa pelayanan, biasa tidak memerlukan icon lambang di samping logo font. Biasanya gitu. Contohnya ini apa? Sapphire Event Organizer ini kan jasa ya. Nah ya biasanya dia kayak gini aja gitu. Biasa bentuk font sudah dibuat sedemikian sehingga berkarakter dan bertujuan memudahkan pemahaman. Jadi pas kita lihat dari jauh tuh udah tahu, oh ini Sapphire Event Organizer. Biasanya gitu ya. Jadi orang udah baca mereknya si lokal itu. Jadi nggak usah pakai ada logo dan tulisan lagi gitu. Pesan tersembunyi dari bentuk font dalam logo biasanya dimaknai sebagai inisial dan singkatan dari nama atau bentuk perusahaan. Apa ya, kayak GG itu kan Gucci. Gucci itu kan logonya gitu juga ya. Terus LV itu Louis Vuitton. Nah, itu kayak LV singkatan. Orang udah ngerti kalau LV itu ya udah ini brandnya ini gitu. Jadi biasanya bisa juga karena itu bisa juga
banyak hal ya. Kalau di lokal gimana ya? Nanti kita cari tahu deh ya di sini. Nah, ini ke bentuk bebas. Selain kalian juga lihat bentuk-bentuk yang udah segitiga, spiral dan sebagainya, terus ada yang font. Nah, kalian juga pasti pernah lihat logo yang bentuknya bebas. Nah, bentuk bebas itu artinya freestyle icon. Biasanya digunakan untuk dengan logo font untuk membuat kesan yang lebih kuat. Misalnya penggunaan bentuk siluet, Nike kan itu cuma centang aja loh, cuma centang ya itu, tapi kalian nggak tahu maknanya, harganya berapa dan sebagainya, itu mahal banget. Nah, bentuk-bentuk ini jelas memaknai apa yang dimaksud oleh perusahaan, mudah dan jelas seperti bentuk binatang, orang-orang, benda umum dan lainnya. Beberapa logo-logo klasik kadang menyampaikan pesan tersembunyi yang tidak selalu mudah dipahami secara langsung. Saat ini logo dibuat bentuk lebih mudah, simpel dan berkarakter kuat. Nah, kayak Nike ini salah satu yang paling udahlah, orang udah kayak ya udahlah nggak bisa apa-apa, udah naik ini udah harga mati gitu, kayak sederhana banget tapi orang udah tahu gitu loh ya. Simbol icon itu memberikan makna yang kuat dan besar bagi karakter sebuah produk, contohnya seperti logo Nike ya, dan beberapa logo sport, entertainment, teknologi atau lainnya. Apple tuh contohnya cuma Apple, terus ada bekas kayak lekukan gigitan, udah gitu aja kan. Itu jadi makin dan itu dicari banyak orang sampai sekarang, bahkan yang produknya bisa sold out gitu di websitenya. Itu iPhone loh. Kalau kalian bilang ah bu kayaknya zaman pandemi nggak ada yang beli iPhone deh, nggak juga gitu. Baru beberapa minggu lalu ya kayaknya temen ibu ada yang pengen cari iPhone, bukan ibu, temen ibu ada yang pengen cari iPhone dan pas dicek websitenya nggak ada, sold out gitu. Jadi eh, kita nggak akan pernah tahu karena orang yang beli iPhone atau beli gadget mahal itu bisa jadi bukan karena kepengen pengen gaya-gaya, enggak, tapi karena kadang tuntutan profesi harus profesional, dia harus pakai barang yang bisa menunjang pekerjaannya, mau nggak mau harus cari, dan ternyata masih dibutuhkan banyak orang kayak gitu. Nah itu salah satunya contohnya, jadi kebangun brandnya itu udah kebangun, jadi berkesan dinamisnya. Kayak Nike ini kan sudah berkesan dinamisnya, udahlah rahasia umum banget gitu ya. Oke, sebelum kita lanjut ke masalah psikologi, ini tentang logo ya. Elemen-elemen estetis logo tuh sudah ada bentuknya tadi, kayak segitiga, bulat, elips dan sebagainya. Terus ada font, terus ada bentuk bebas. Ini udah elemennya. Sebelum kita beralih ke psikologi warna, kita bahas dulu tentang kemarin ada yang tanya ke ibu, Bu, kita bisa nggak bahas logo yang lagi viral? Boleh, kita lagi bahas. Nah, kemarin kita sempat rame masalah isu 75 tahun Indonesia. Sebenarnya kalian sudah tahu nggak sih kenapa itu jadi viral? Nah, coba kita bahas dulu ya. Oke, kita udah ke tentang 75 Indonesia Maju. Nah, kita lihat ini adalah logo kemerdekaan kita bulan Agustus lalu ya, 75 tahun Indonesia. Sebenarnya kalau kalian amatin, ini bentuknya gimana sih? Kok ini 75? Ini ada berapa bentuk sih yang ada di dalam sini gitu ya. Pertama kita akan lihat dari sini dulu. Nah, makna logo terinspirasi dari simbol perisai di dalam lambang Garuda Pancasila. Logo ini menggambarkan Indonesia sebagai negara yang mampu memperkokoh kedaulatan, menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Logo kemerdekaan RI 75 tahun ini menyimbolkan arti dari kesetaraan dan pertumbuhan ekonomi untuk rakyat Indonesia dan progres nyata dalam bekerja untuk mempersembahkan hasil yang terbaik kepada semua rakyat Indonesia. Ini kayak tameng, kalau secara ini kan kayak di dadanya Garuda Pancasila ya, itu kan ada juga yang buat ini. Nah, itu sama juga bentuknya kayak kalau kita tameng kita itu kan, cuma kita ini kurang panjang aja. Nah, jadi asal bentuknya gitu. Itu juga melambang dia nggak ada terputus. Nah, itu maksudnya 75-nya kan nggak ada keputus tuh, walaupun 7-nya ada kepotong sedikit, tapi kamu lihat di itu sebenarnya ada penghubungnya tuh, ujung 7-nya sama lekukannya. Nah, itu artinya dia kayak bisa menyatukan kedaulatan gitu. Itu maksudnya ya. Tipografi. Nah, ini yang paling pengen Ibu sampaikan. Kalau kalian lihat, ini logo dipakai di seluruh Indonesia loh. Bayangkan 34 provinsi pakai logo ini. Berarti kan perhitungannya mateng, diskusinya mateng. Dan yang digunakan adalah satu font aja, Montserrat.
Montserrat adalah tipe face primer yang digunakan untuk semua aplikasi desain dan branding 75 tahun Indonesia. Bayangkan logo untuk kita yang sebesar ini aja hanya pakai satu font gitu, hanya pakai jenis satu font kayak gitu. Jadi sebenarnya ini juga yang jadi pertimbangan kalian kalau lagi buat logo atau apapun, poster, logo, branding, apapun itu, usahakan jangan menggunakan banyak font. Dua itu udah banyak banget. Satu itu udah cukup sebenarnya kalau kamu bisa memanfaatkan dengan baik. Tapi kalaupun mau bervariasi ya dua. Kalaupun bervariasi jangan terlalu jauh. Kalaupun mau jauh, misalnya beda banget, misalnya yang satunya handwriting, yang satunya balok gitu, yang satunya tipe Arial, yang satunya handwriting. Itu artinya poster kalian atau video kalian atau apapun kalian itu memang butuh banget untuk dibedakan jenisnya. Nah, kalau memang kayak gitu ya nggak masalah. Cuma jangan terpaku untuk rame banget gitu, jangan terpaku. Yang untuk sebesar ini aja hanya pakai satu jenis font, ya. Nah, ini grid dan super graphicnya. Super graphic itu maksudnya aksen tambahannya. Nah, ini juga yang kemarin sebenarnya bikin bikin viral ya. Nanti ada selanjutnya pembahasannya. Ya, ini ya grid super gridnya. Ini Ibu dapat materinya dari salah satu desainer grafis yang bahas tentang 75 tahun. Jadi Ibu ngambil materinya dari sana ya. Ngambil materi dari salah satu desainer grafis di Indonesia. Kebetulan beliau bukan yang desain ini, tapi dia Ibu nggak tahu ya, mungkin dia punya kenalan yang ngedesain ini, tapi dia nggak bahas, tapi dia cukup detail membahas tentang logo 75 tahun Indonesia ini ya. Simple tapi mahal. Sekarang tahu kan kenapa desain logo sesimpel Pertamina? Oh, Pertamina emang mahal, Bu. Nanti kita bahas lainnya ada harganya ya. Harganya fantastis setelah melihat konsep dari logo HUT. Jadi logo HUT apalagi ya, itu pasti banyak banget yang berdiskusi, banyak banget yang jadi sesimpel 75 tahun itu kayak gampang ya, itu Bu, saya juga bisa bikin gitu. Tapi sebenarnya makna di balik itu yang sebenarnya jadi mahal. Itu juga kenapa logo mahal ya. Nah, ternyata telah di beberapa artikel ada yang bermasalah tapi di logo ini kan jadi viral banget tuh. Tapi sebenarnya apa sih yang bermasalah? Ibu juga capek tuh ngamatin 75 nggak ada yang masalah. Ternyata bukan di 75 tahunnya, tapi di super grafisnya. Nah, di super grafisnya itu polanya mirip sesuatu. Kalian bisa lihat sendiri kan. Terus kalian juga pasti tahu tuh kemarin viralnya karena apa. Tapi gini lagi, kalau kamu pas lagi bikin desain logo, simbol gitu maknanya beda, terus nanti pas dibilang, ih kok mirip inilah, kok mirip panci, mirip sandal, mirip dan sebagainya gitu. Nah, kenapa sih hal itu bisa terjadi? Karena semua bidang bentuk grafis itu terbentuk dari utamanya itu persegi, bulat, dan segitiga. Jadi nggak heran kalau kamu dianggap pernah plagiat. Itu tadi makanya pembuktian. Kalau kalian lagi bikin apapun, simpen datanya dengan baik. Kamu bikinnya kapan? Ini soft filenya ya, kasih soft filenya. Udah, jangan. Ibu aja termasuk orang yang sangat jarang menghapus karya, even cuma sekecil apapun. Mungkin ibu nggak kebiasaan aja menghapus data ya, tapi bagi ibu ya nggak apa-apa gitu. Andai satu saat orang bilang ngeklaim, misalnya ibu pernah bikin desain apa, desain produk atau desain grafis yang kamu niru dari mana gitu. Kalau ibu anggap bilang ibu niru ya ibu, oh aku coba ngeliat itu, tapi aku nggak jeplak karena kalau di desain grafis emang sangat potensial banget untuk kelihatan jiplak ya, tapi kalau desain produk emang agak sulit gitu. Nah, jadi akhirnya kebiasaan juga gitu untuk nggak niru. Kalau kalian bilang, jadi menurut ibu yang kemarin itu anu nggak Bu, apa bener nggak sih Bu? Maksudnya itu kok salah nggak sih logo 75 tahun? Kalau menurut ibu nggak salah karena ibu kaget juga kok orang mengamati banget bentuk itu gitu. Mungkin memang ya nggak tahu lah mungkin desainernya iseng kah atau memang nggak sengaja juga gitu. Tapi ibu yakin tujuannya bukan untuk ke arah sana gitu loh, untuk membela sesuatu itu bukan, cuma takutnya hal ini jadi viral ya. Cuma gini deh, ibu akan mengambil yang netral aja, ibarat kata tidak mungkin orang-orang di misalnya di pusat sana di Jakarta di ibu kota kita itu nggak diskusi tentang ini gitu loh. Mereka juga pasti sudah pertimbangkan. Nah, ibu sih ambil positive thinking dan memang secara desainer itu logis banget dan kayak sebenarnya kurang penting gitu. Cuma mungkin ya udah kita juga nggak usah berdebat sama banyak orang. Ya udah kita kalau orang menganggap itu sesuai dengan apa yang mereka inginkan ya udahlah biar aja. Tapi kalian harus tahu bahwa di desain itu sekecil apapun bisa jadi masalah, bisa dianggap jiplak. Nah, gimana caranya kalau kalian di posisi kok kamu jiplak gitu? Ya udah kamu buktikan ini softnya silahkan lihat. Kan di situ juga ada tuh tanggal kapan bikinnya, apa segala macem. Ya udah kalau dia masih nggak percaya ya udah. Ya mau gimana lagi membuktikan gimana ya memang pada dasarnya bentuknya aja juga nggak tahu, ini cuma tiga. Jadi kan pasti otomatis banyak banget tuh pertimbangan-pertimbangan lainnya.
tadi. Oke, itu pembahasan tentang logo 75 tahun Indonesia. Terus ada lagi. Ini dia. Ini yang Ibu bahas tadi. Bu, logo Pertamina emang berapa harganya sih? Ini dia, harganya 4,6 miliar. 4,6 miliar. Logo aja. Iya. Pertamina mengganti logonya yang sudah berusia 30 tahun dengan dua kuda laut diganti dengan pernah kan? Pernah nggak? Kalian udah masih ada nggak itu waktu logonya masih kuda laut? Ibu soalnya pernah melihat tuh logo Pertamina yang seperti itu. Kalau kalian belum lihat logonya yang dulu, berarti kalian harus cari ya referensi buat kalian. Sekarang logonya cuma begini dan harganya 4,6 miliar. Kok mahal banget, Bu? Ya, itu juga namanya logo. Bagaimana orang berpresentasi, bagaimana dia bisa presentasi, oh ini logo masuk dan ya udah dibeli segitu. Jadi Bu yang nggak kaget ya memang bisa segitu harga logo gitu ya. Yang kedua ada logo Olimpiade London 2012. Kalau belum pernah lihat silahkan Google lagi ya. Ini harganya 8,27 miliar. Dirancang oleh perusahaan konsultan merek Wolf Olins pada tahun 2007 ya. Padahal Olimpiade 2012 loh Bu, kok didesainnya 2007? Loh, itu kan tender mengajukannya udah lama. Misalnya Olimpiade kan 4 tahun sekali tuh. Jadi kan mereka sudah menentukan dari sebelumnya gitu ya. Lalu ada logo Pepsi itu 13,2 miliar. Terus habis itu yang keempat logo BBC itu 23,8 miliar. Atau kalau di dolar 1,8 juta US dollar. Ya, padahal BBC doang gitu ya. Udah gitu. Jadi kalau cuman gitu aja saya juga bisa buat. Nah, yang perlu kamu tahu adalah logo itu mahal bukan karena seberapa simple logo itu, tapi bagaimana apa? Bagaimana kalian bisa menyampaikan pesan yang kalian pengenkan dari perusahaan kalian, dari corporate-nya kalian, dari instansi kalian, dari perusahaan kalian ke dalam logo tersebut. Makna tujuan kan kalau bikin apapun pasti ada tujuannya ya. Pengen bikin misalnya es doger, esnya tuh kalian pengen esnya itu yang segar banget, yang bisa dinikmati pas siang hari apa segala macam. Orang pasti pengen beli lagi. Itu kan pasti bisa kalian lukiskan dalam garis, dalam warna, dalam bentuk. Nah, itu yang bikin mahal adalah itunya ya. Oke, kita akan bahas lagi ke psikologi warna. Oke, kita udah ke psikologi warna. Nah, ini kita udah lihat kemarin kan lingkaran warna ini. Nah, sebagai bagian dari elemen logo, warna memegang peran sebagai sarana untuk lebih mempertegas dan memperkuat kesan atau tujuan dari logo tersebut. Dalam perencanaan corporate identity itu ya perusahaan. Dan jadi kalau kalian bikin perusahaan, usaha tuh kan pasti punya identitas pengen yang seperti apa sih jadinya perusahaan ini gitu atau merek ini. Nah, itu kan pasti ada perencanaannya tuh. Nah, warna mempunyai fungsi untuk memperkuat aspek identitas untuk mempertegas bentuk. Nah, bentuk kalian sudah bikin, sekarang pertegas lagi makna kalian dari warna. Yang pertama, kita ke warna hitam. Warna hitam itu melambangkan kematian, kedukaan, kejahatan. Nah, tapi dengan penggunaan yang tepat, warna hitam itu juga bisa melambangkan kecanggihan, selera yang tinggi gitu. Nah, ini contohnya. Padahal ini logo majalah ya, tapi kan kalau dilihat sebenarnya warnanya ya suram gitu. Tapi bagaimana kalau misalnya penggunaannya tepat, jatuhnya tuh kayak berkelas banget. Ini logo majalah ya. Ini sebenarnya bukan aja, bukan covernya, tapi di salah satu bagian majalah. Nah, tapi kesannya tuh jadi kayak supermodel lagi foto terus Barcelona 2010 ada apa, jadi akhirnya tertarik gitu ya, jadi ngebuat kesannya tuh masih beda. Tapi kalau dalam beberapa kasus itu bisa jadi menimbulkan perasaan yang negatif seperti tertekan, hampa, dan kemurungan. Itu warna hitam ya. Setelah itu warna putih. Warna putih adalah warna perdamaian, simbol kepolosan, kemurnian, kesederhanaan, dan kesucian. Sangat populer di dunia mode karena warna putih akan nampak bercahaya. Jika memang pas ya, misalnya warna putih di bawah itu pasti jadinya bercahaya gitu. Begitu juga dalam desain grafis, warna putih sering digunakan sebagai teks yang menyala pada latar belakang warna yang gelap. Nah, itu kan pasti akan terbaca banget gitu ya. Warna yang paling emosional dan cenderung ekstrim yaitu merah. Nah, itu menyimbolkan agresif, keberanian, gairah, kekuatan, dan vitalitas. Nah, maksudnya kekuatan, marah, agresif, berani. Nah, itu semuanya di dalam warna merah. Warna ini pasti paling menonjol kalau dicampurkan, hampir hampir paling menonjol. Di warna kuning dia menonjol, di warna hitam dia menonjol. Jadi dia cenderung paling tinggi memang ya.
Setelah itu warna biru seringkali dilihat sebagai warna yang berefek menenangkan pada seorang. Gradasi biru yang lebih gelap seperti pada setelan kerja atau seragam dapat menimbulkan efek keamanan. Contohnya kayak security, kayak ini kan pada warnanya biru-biru navy gitu kan ya. Nah, tapi warnanya juga bisa dihubungkan dengan rasa kesedihan, dingin, keras kepala, tidak ramah dan kurang emosi karena dia dingin banget gitu ya warnanya. Nah, ini tapi juga dapat menaikkan produktivitas. Jadi kalau kalian mau ngamati, emang itu terasa ya Bu? Coba aja, coba aja. Mungkin kalau pas denger gini tuh kalian kayak, masa sih Bu? Gitu. Tapi kalau memang mau coba, silahkan dicoba. Gimana kalian berada di ruangan yang isinya warna biru semua. Biru yang gelap, biru yang cerah, biru yang agak-agak putih-putih. Nah, kalian bayangkan kalian berada di situ terus kalian lihat aja suasana nanti pasti itu kayak nggak secara langsung karena itu memang psikologi warna ya bukan kita yang bikin tapi emang pada dasarnya warna itu efeknya seperti itu sama kayak misalnya kita lagi makan efeknya kenyang kita lagi lihat cahaya terlalu silau kita jadi nutup mata itu kan efek ya nah sama kayak warna itu efeknya secara otomatis kayak gitu ya nah warna biru juga menenangkan, jadi dia dapat menurunkan suhu tubuh kayak berkebalikan sama merah tadi ya gitu. Jadi menjadi warna yang paling banyak disukai di dunia ya. Memang warna biru gitu juga. Ibu juga salah satunya. Kayaknya banyak ya yang suka warna biru ya. Lalu ke warna hijau. Wah, warna hijau adalah warna alam, kesuburan. Warna hijau melambangkan kesegaran, ketenangan, alam natural, dan kesehatan. Dalam relevansi dengan dunia desain, warna hijau banyak digunakan dalam bidang ekologi, kesehatan, konstruksi, nah kesehatan, rumah sakit parkesit, hijaunya banyak banget. Konstruksi ini bu kadang lihatnya abu-abu juga, tapi hijau juga banyak sih ya. Real estate, ekologi, konservasi alam, apalagi hijau lumut, hijau macam-macam ya, hijau juga. Olahraga golf, itu apalagi hijau semua ya gitu ya. Jadi hijau ini juga warnanya alam. Banyak juga yang suka warna hijau. Warna kuning adalah warna optimis, akan tetapi warna yang paling sulit ditangkap oleh mata. Karena apa? Karena terlalu nyala warnanya. Beda sama merah. Merah itu kayak mencolok tapi kita masih bisa nampak gitu. Tapi kalau warna kuning tuh kayak ini di cahaya ibu aja rasanya langsung masuk gitu ya. Penggunaan warna kuning dalam desain itu harusnya jangan terlalu berlebihan, seimbangkan. Kayak poster ini dia ada seimbangnya tiba-tiba ada dicampur warna abu-abu gitu kan si karakternya ini dibuat abu-abu tuh. Nah, kayak gitu ya. Warna ungu kerap dihubungkan dengan kekayaan, kemewahan, dan royalti, juga spiritualitas dan kebijaksanaan. Nah, biasanya juga dihubungkan dengan magis dan spiritual ya. Tapi beberapa tempat warna ungu itu dapat terlihat sebagai sesuatu yang eksotis ya. Jadi sebenarnya warna ungu tuh nggak terkesan entah kalian pernah dengar mungkin ini sudah istilah umumnya ya gitu. Cuman warna ungu sendiri itu sebenarnya ya warna yang melambangkan kemewahan gitu, kekayaan kayak gitu ya. Jadi jangan takut, jangan ih warna ini loh. Kalian pasti sudah pernah dengar lah, ibu nggak enak ngomongnya di video ya. Cuman itu bukan nggak gitu. Warna ungu itu sebenarnya melambangkan warna ungu itu cantik gitu, melambangkan royalty, mewah, megah gitu. Jadi bagus juga ya. Jangan termakan sama omongan-omongan yang nggak berdasar gitu ya, nggak berdasar. Kalau dibilang ibu suka warna ungu, suka. Ibu pernah pakai baju ungu? Pernah. Ibu dulu bukan jadi sekarang pakai semua warna nggak masalah sih, tergantung bagaimana kita menggunakannya aja ya. Nah, ini warna coklat merupakan gradasi yang lebih gelap dari merah, kuning, oranye. Nah, warna ini hangat tapi kurang memberikan pengaruh warna terhadap psikologi manusia. Jadi warnanya itu hangat, ya hangat aja gitu. Sebaliknya terlalu banyak menggunakan coklat yang terlalu banyak warna coklat juga dapat memberi makna yang tidak berperasaan ya kayak murung gitu jadi nggak ada warna lain kayak gitu itu warna coklat. Selanjutnya adalah warna oranye. Warna oranye ini merupakan kombinasi dari kuning dan merah. Nah, oranye juga merupakan warna hangat. Iya, kalau kamu gunakannya jangan terlalu menyala gitu ya. Tapi kalau dalam beberapa sisi warna oranye itu bisa jadi warna yang hangat gitu. Pengaruhnya terhadap psikologi manusia sebagai warna yang merupakan juga menarik perhatian. Contohnya kayak Rocky ini kan menarik perhatian juga ya gitu. Tapi kurang nyaman dilihat jika dilihat dalam waktu yang lama. Mau coba silakan coba. Jadi warna-warna ini kalian akan terasa kalau kalian nyoba bener-bener nyoba gitu ya. Nah, ini agak pecah gambarnya, mohon maaf ya. Gradasi yang lebih terang dari warna merah melambangkan cinta dan romansa yaitu warna pink ya, warna pink. Biasanya orang juga nyebut kalau bahasa Indonesia merah muda gitu ya. Tapi kalau kita sih anak nyebutnya pink ya, warna pink.
Ini juga melambangkan feminitas selalu berkaitan dengan wanita, biasanya begitu. Walaupun tidak salah kalau ada pria yang suka warna ini gitu ya. Bersifatnya lembut dan memberi kehangatan. Pengaruh warna terhadap psikologi manusia berdasarkan warna pink secara keseluruhan dianggap sebagai warna yang memberi efek menenangkan. Ya nggak ada salah kalau ada cowok warna ini suka warna ini gitu, tapi mungkin dilihatnya agak asing karena memang warna pink itu melambangkan kelembutan. Jadi nggak ada yang salah ya kalau dalam suka sesuatu gitu ya. Warna abu-abu, ini adalah sebenarnya agak sedih ya. Kebetulan ibu mungkin beberapa teman kalian kurang suka sama Avenger ya. Kalau ibu memang adalah Avenger crew. Jadi ini adalah presentasi ibu waktu beliau masih ada ya. Jadi ibu agak sedih nih sebenarnya. Cuma kita akan belajar tentang psikologi warnanya ya. Jangan terlalu fokus ke yang lain ya. Abu-abu merupakan warna yang kerap berada di tengah-tengah ya. Emang sih dia berada di tengah antara hitam dan antara putih. Jadi di tengah-tengahnya. Nah, abu-abu adalah warna yang praktis dan tidak lekang oleh waktu. Nah, akan tetapi juga bisa terkesan kusam dan menimbulkan depresi jika digunakan berlebihan. Ya, kalau terlalu berlebihan sama dengan warna hitam tadi. Kalau nggak pas akan jadi suram juga sama dengan abu-abu ya. Warna ini merupakan warna paling sedikit menimbulkan kelelahan pada mata. Iya, karena apa? Sebenarnya warna hitam putih itu paling enak. Abu-abu tuh paling nyaman gitu karena dia nggak terlalu terang putih, nggak terlalu gelap ke hitam gitu. Kalau hitam kan terlalu capek juga ya kalau terlalu gelap nggak kelihatan warnanya. Nah makanya abu-abu ini yang paling enak karena dia juga ada warna campuran warna putihnya ibarat kata gitu ya. Nah, kategori warna utama dan pengaruhnya. Warna yang termasuk ke dalam akhir spektrum warna merah dikategorikan sebagai warna hangat. Yang termasuk ke dalam warna hangat adalah merah, kuning, dan oranye. Warna dingin itu dianggap lebih memberikan kesan menenangkan daripada warna yang termasuk dalam kategori warna hangat. Nah, warna dingin itu termasuk dalam biru, hijau, dan ungu. Ini beda ya dengan primer, sekunder, dan tersier. Ini adalah kategori warna utama dan pengaruhnya. Jadi bedakan masalah penggolongan warna warna primer, sekunder, dan tersier dengan pengaruhnya ya itu harus dibedakan. Nah ini adalah color emission guide. Nah ini ibu dapat juga sih dari internet jelas ya. Nah ini adalah warna-warna yang ini logo-logo yang udah kalian pasti banyak lihat. Nah ini adalah maksudnya menjelaskan gitu. Nah contoh kita lihat ke optimism warna kuning. Nah warna kuning itu mencerminkan optimis, warm itu hangat, clarity itu jelas, maksudnya jelas gitu kayak Nikon itu jelas dia maksudnya apa gitu. Subway itu jelas juga ini adalah makanan enak misalnya kayak gitu ya. Terus IKEA, nah jadi dia clarity itu jelas, warm maksudnya hangat, warnanya itu juga apa di dia pengen menampil IKEA itu kan menampilkan ini adalah furniture untuk rumah nah gitu jadi kesannya itu jadi optimis yang pertama clarity dan warm terus yang warna orange friendly cheerful confident maksudnya friendly itu ya bersahabat, cheerful, ceria, dan confidence, percaya diri. Ya percaya diri aja gitu. Kenapa gitu? Nah itu warna orange karena, nah beda dengan yang warna merah. Warna itu excitement, excitement tuh semangat artinya, semangat, youthful, youthful itu jiwa muda, berjiwa muda. Bold, bold itu kayak kayak berani gitu nah. Bold itu berani tapi dalam arti yang beda ya. Bold itu ya udah kalau bahasa kita kayak bodo amat gitu. Aku berani kayak gitu. Itu bold ya gitu. Terus yang warna ungu ada kreatif, masih kreatif, imajinatif itu suka isi tempat kreasi, berimajinasi gitu. Wise, wise itu bijak. Jadi selain kreatif, di warna ungu itu juga bisa bermakna wise, artinya bijak, luas, pemikirannya terbuka, open minded, ya itu wise. Terus warna biru ada trust. Trust itu percaya, ya makanya warna biru biasa dipakai di banyak lembaga karena maksudnya itu biar terpercaya gitu ya. Terus dependable, dependable tuh bisa diandalkan. Nah, strength itu maksudnya kuat ya. Biru itu juga selain bisa diandalkan dan kuat kayak gitu ya. Yang warna hijau ada peaceful. Peaceful itu artinya damai, terus growth itu artinya bertumbuh, health artinya sehat. Nah, ini sudah kita pasti tahu lah, tropicana gitu ya, maksudnya biar sehat gitu. Nah, yang warna abu-abu balance. Balance itu seimbang, terus ada netral, ya maksudnya netral berada di tengah-tengah gitu dan calm, tenang artinya gitu ya. Ini sebenarnya kalau lihat gambar ini sebenarnya udah mencerminkan banget kalian pengen buat logo seperti apa, perusahaan kalian seperti apa, terus kalian pengen konsepnya seperti apa, itu udah paham banget. Lihat satu gambar ini aja dengan penjelasan ibu yang panjang lebar tadi, lihat gambarnya aja udah cukup jelas gitu. Kalian mau bentuk yang seperti apa sih? Kalian mau pengen pengen bikin brand seperti apa deh. Nah, ini kaitannya dengan tugas berikutnya. Tugas berikutnya adalah kalian harus bikin logo
dan kalian jelaskan kalian pengen bikin perusahaan seperti apa atau kalian bikin brand seperti apa. Jadi harus besar ya, cakupannya tuh harus besar. Kalian harus membayangkan ini akan jadi perusahaan yang besar. Kalau memang misalnya perusahaan bergerak di bidang batubara, perusahaan bergerak di bidang entertain, perusahaan yang bergerak di bidang jasa, itu jabarkan dulu perusahaan seperti apa, atau merek baju seperti apa, merek gelas seperti apa, merek furniture seperti apa, itu jabarkan dulu. Terus nanti kalian tuh bisa bentuknya seperti apa, baru kalian jelaskan tuh logo kalian, kalian obrak-abrik seperti kalian menjelaskan, seperti ibu tadi menjelaskan logo 75 tahun Indonesia. Oke, cukup jelas tugasnya ya. Oke, tuh ibu tunggu tugasnya. Kita ketemu lagi di kelas selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.